Oh, hai! Selamat datang lagi channel gue Bang IQ TV. Ini adalah tenda yang dari dulu pengen gua review karena gua ngelihat spesifikasinya yang tinggi tapi harganya terjangkau. Kalau gua bandingkan dengan brand-brand lokal yang punya tenda dengan konstruksi yang mirip-mirip kayak gini, termasuk juga spesifikasinya, ini terbilangnya salah satu yang paling murah sih. Ini tenda dari mereknya Wild Shield. Salah satu brand yang akhir-akhir ini tuh tenda-tendanya itu sangat-sangat laris. Gue pernah nge-review yang Navageo, terus Neira kapasitas 2 orang, terus ada yang Jaya Dipa juga, lumayan banyak. Merek Wild Shield ini mengeluarkan tenda. Nah ini salah satu tenda yang akhirnya banyak yang request ke gue juga untuk segera nge-review tenda ini. Cuman tahun lalu itu belum ready lagi untuk stok dari tenda ini. Kemarin gue dikabarin oleh Wild Shield-nya sekarang udah ready stoknya untuk Wild Shield Rote 4 ini. Makanya sekarang gue review. Cuman kelihatannya untuk warnanya ini hanya satu warna ini aja untuk yang gue lihat di marketplace-nya. Warna dominannya ini warna navy yang dikombinasikan dengan warna kuning yang ada di sini. Cocok sih menurut gue untuk kombinasi warna yang di sini. Untuk harganya nih yang bikin gue bingung sebetulnya. Gue kan pernah nge-review Wild Shield serinya Sembalun, salah satu tenda dari mereknya Wild Shield paling laris dan sempat langka dalam jangka waktu yang lumayan panjang untuk Sembalun kapasitas 2 orang. Sembalun itu harganya 845.800-an. Nah ini kapasitasnya lebih gede, 3 sampai dengan 4 orang, tapi harganya sama di 845.000. Nah, bingung nggak tuh? Karena biasanya untuk tenda yang spesifikasinya sama-sama tinggi tapi ada perbedaan di kapasitas, yang mana Sembalun kapasitas 2 dan ini kapasitas 4, secara logika sih harus lebih mahal yang kapasitas 4. Harganya persis di 845.000, entah yang Rote kapasitas 3 sampai 4 orang ini atau yang Sembalun yang hanya kapasitas 2 orang aja. Tapi ketika gua lihat dari detail-detail kecil yang lu dapetin di Rote 4 ini memang tidak sekomplit Sembalun kapasitas 2 orang dari merek Wild Shield juga. Ada beberapa yang nggak lu dapetin di tenda Wild Shield Rote kapasitas 3 sampai 4 orang ini. Untuk berat dari tenda ini kurang lebih di 2,8 kilo yang ditulis oleh Wild Shield-nya di deskripsi produknya. Kebetulan timbangan gue lagi ketinggalan di Sukabumi dan sekarang gue lagi di Bekasi, jadi gue nggak bisa untuk menimbang ulang beratnya. Tapi kurang lebih sih rata-rata ya 2,8 kilo di tenda kapasitas 4 orang sih ideal lah untuk berat yang ada di sini. Sekarang gue akan ngeliat bahan yang dipakai di sini. Kalau lu lihat secara detail di sini, bahan yang dipakai di bagian outer tenda ini udah bagus, pakai bahan 210T ripstop polyester di sini. Jadi udah ada ripstopnya ya untuk tenda ini. Ketika lu punya tenda yang menggunakan ripstop di bagian outernya itu ya itu lebih kuat ketika nantinya ada goresan atau tertusuk benda tajam. Biasanya yang ada ripstop kayak gini tuh tidak mudah untuk menyebar kemana-mana, robekannya biasanya stuck di situ aja karena adanya ripstop di sini. Beda dengan outer yang tidak pakai ripstop, penyebaran robekannya itu bisa lebih mudah. Dan untuk angka PU di outer ini tuh udah 3000 mm, angka yang sangat-sangat ideal ketika lu mau pakai tenda ini hujan-hujanan di curah hujan yang ada di Indonesia ini, termasuk di gunung-gunungnya juga. Karena curah hujan per tahun di Indonesia itu bisa 2000 sampai dengan 2500 itu per tahunnya. Kalau per harinya itu beda lagi, lebih kecil lagi untuk angkanya. Dan ini udah 3000 mm untuk angka PU-nya. Dan udah pakai sim tape juga di hampir keseluruhan jahitan yang ada di tenda ini. Gue coba untuk buka untuk ngasih salah satu contoh. Nah di sini ini kan ada jahitan di pola outernya itu. Nah di sini udah ditutup oleh sim seal atau sim tape di sini. Jadi ketika jahitannya itu ditutup oleh sim tape, potensi air masuk melalui lubang-lubang kecil bekas jarum jahitan itu lebih aman lah. Nah, di sini ada yang beda nih. Untuk lapisan dalam dari outer ini berwarna silver. Biasanya itu ya sama dengan warna bagian atasnya lah. Nah, ketika lu punya tenda dengan adanya coating silver di sini, biasanya untuk coating silver ini bisa memantulkan panas ketika tenda ini disorot dari luar ke bagian dalam. Gua pernah pakai tenda dapur dari mereknya Hillman, ada silver coating kayak gini. Ketika gua coba masuk ke dalam tenda itu dalam kondisi dingin di bagian luar, di dalam tendanya itu ya terasa stabil aja untuk suhu udaranya karena memang dipertahankan oleh coating silver yang ada di sini. Ini kemungkinannya pun bisa seperti itu karena agak jarang juga tenda yang punya coating silver kayak gini, tapi akhirnya perawatannya harus
lebih ekstra lagi, lu jangan telat untuk mencuci tenda ini. Jangan kelamaan tenda ini basah dan kotor dalam jangka waktu yang panjang gitu, karena nanti akan berjamur dan merusak seal dari jahitannya, dan termasuk coating silvernya pun nanti akan terpengaruh ketika lu melakukan perawatan yang tidak bagus. Dan untuk coating silvernya pun full ya di keseluruhan bahan outer yang ada di sini. Nanti kita lihat lebih banyak ketika ngomongin bagian dalam. Sekarang kita lihat frame yang dipakai di tenda ini. Frame yang dipakai di Wild Seal Rote ini udah pakai frame aluminium alloy ya. Warnanya itu warna hijau bukan warna oranye atau warna hitam ya, biasanya yang kita lihat warna hijau. Untuk diameternya di 8,5 mm, dan di sini untuk sekalian pemasangan outer ke bagian innernya itu udah pakai bakal kayak gini ya. Jadi ini termasuk salah satu tenda yang pemasangannya itu mudah, tinggal dipasang kayak gini aja, terus ditarik, menarik tali webbing yang ada di sini. Dan ketika masang inner ke framenya pun mudah juga, tinggal dicantol-cantol aja, karena bukan cara pemasangan kayak tenda-tenda konvensional yang dulu itu kayak ditusuk-tusuk itu biasanya memakan waktu. Kalau ini langsung dicantol-cantol aja, jadi lebih cepat untuk pemasangannya. Nah, ini salah satu bagian yang bikin gue kecewa sebetulnya. Jadi pasak yang gue dapetin tuh pasak kayak gini, yang mana pasak-pasak model kayak gini itu ya lebih rentan untuk bengkok lah dibandingkan pasak-pasak Wild Seal yang sembalun itu tuh. Itu pakai pasak yang aluminium alloy, jadi lebih bagus, dan tipenya juga bukan tipe yang kayak gini, tapi yang Y gitu. Kalau ini ya harus hati-hati aja ketika nantinya lo punya tenda ini, ketika lo memasukkan pasak ke dalam tanahnya, dipastikan menemukan permukaan yang empuk ya, bukan bebatuan, karena pasak kayak gini mudah banget untuk bengkok. Makanya ketika nanti gua menyewakan tenda ini, ya kemungkinan pasaknya akan gua ganti semua pakai pasak yang aluminium alloy. Itu untuk pasaknya. Sekarang kita bahas di bagian depan dulu. Tenda ini tuh punya dua pintu, pintu depan dan pintu belakang. Bedanya pintu depan itu pembukaan pintu bagian outernya ini ada dua resleting. Coba kita buka. Nih ada dua resleting kayak gini. Ini mirip dengan tenda Big Adventure Pangrango sebetulnya. Dapat pintu yang gede juga di bagian depan kayak gini. Dan pintu ini sebetulnya nantinya bisa dijadikan sebagai kanopi untuk tambahan atap di bagian terasnya. Jadi ini lumayan banget lu ngedapetin teras yang agak panjang akhirnya ketika dijadiin kanopi kayak gini. Tinggal lu pasang di kanan dan kiri sini tuh pakai trekking pole atau kayu nantinya. Tapi kalau emang tidak membutuhkan kanopi, lu bisa dilipat kayak gini aja. Biar keluar masuknya pun lebih enak ya, nggak kehalang sama kanopi yang dipasang di sini. Untuk pengunciannya seperti biasa dicantol kayak gini. Nah, tangan gue lagi sakit jadi agak lama. Oke, jadi ketika pintunya itu dibuka di bagian depan jadi kayak gini. Ketika tidak dijadikan sebagai kanopi kayak tadi. Ini gue tutup dulu biar enak. Jadi terasnya itu sebetulnya nggak gede-gede banget, cuman sepanjang ini aja. Ini kurang lebih di 60 cm untuk panjang terasnya. Nanti kita bahas lagi ketika ngebahas ukuran dari bagian dalam. Nah, ketika kita ke bagian belakang, di kanan dulu, di kanan kayak gini, ada logo Wild Seal di kanan sini, terus ada tali elastis yang bisa ditarik juga untuk menjauhkan outer ke bagian innernya. Jadi ketika hujan deras itu, outernya ini terjadi kondensasi, nggak nempel ke bagian inner, tapi langsung netes ke tanah. Terus di sini ada ventilasi udara yang bisa lu tutup dan buka, dan kelihatan banget lah warna kuning di sini. Terus ada kayak kerangkanya gitu sebagai pintu jendelanya, dan bisa dibuka kayak gini. Dan ada odong-odong lagi di situ. Nah, ini perbedaannya pintu bagian depan dan pintu bagian belakang. Untuk pintu bagian belakang ini hanya ada satu resleting di sini. Jadi pembukaan pintunya nggak bisa kayak tadi tuh, nggak bisa dijadikan sebagai kanopi, tapi cuman dilipat aja. Coba gua buka salah satu resletingnya. Nah, jadi paling dilipat kayak gini aja. Nah, ya lumayan lah ketika nantinya mungkin tidur di bagian teras belakang sini, disimpan untuk sepatu mungkin atau alat-alat masak masih muat disimpan di sini. Terus kita ke bagian kiri sama aja dengan bagian yang kanan tadi, ada logo Wild Seal di sini, nggak ada tulisan Rote-nya, dan di sini ada ventilasi udaranya. Sekarang gua akan ngebahas di bagian dalam tenda ini biar lu tahu ketika nantinya lu punya tenda ini seluas apa di bagian dalam. Gua ngomongin luas dari terasnya dulu. Jadi untuk terasnya ini, untuk lebarnya ngikutin di bagian
inner tendanya kurang lebih di 225 cm untuk lebarnya ini. Nah, untuk panjang teras dari depan sini sampai ke depan bagian outernya ini kurang lebih di 60 cm aja. Makanya gue bilang tuh nggak terlalu gede-gede banget lah untuk teras yang lu dapetin nantinya. Tapi ketika dijadiin kanopi ya lumayan tuh, akhirnya terasa agak luas aja. Sekarang kita ngomongin di bagian innernya ini. Di bagian innernya ini mengingatkan gua ke tenda Kompas yang aluminium alloy juga, yang kapasitas 4 orang, karena untuk komposisi innernya ini mirip, termasuk untuk penempatan bagian bahan 190T breathable-nya dengan bahan battery mesh yang ada di sini. Komposisinya itu hampir seimbang lah, 50% mesh, 50% bahan breathable di sini. Sekarang kita lihat di bagian dalamnya. Di sini ada pintu. Nah, pintunya ini hanya ada satu lapisan, tapi dibagi dua ya. Pintu atas itu pakai bahan mesh, pintu bawah pakai bahan breathable-nya. Pintunya ini pun tidak dilipat. Tidak lipat kayak gitu-gitu terus dicantol, tapi diumpetin pintunya ini ke pocket yang ada di bagian dalam. Persis kayak gini sebetulnya, kalau susah kelihatan nih. Persis kayak bagian pintu belakang. Kita coba buka dulu. Dibuka pintunya, terus dilipat ke bagian pocket sini. Nah, kayak gitu. Jadi terasa rapi lah, walaupun akhirnya si pocketnya ya kepake untuk melipat pintunya. Nah, di dalam sini sih kalau kita ngelihat komposisinya, ya silakan lu pertimbangkan aja untuk komposisi inner yang ada di sini, karena di beberapa tenda itu beda-beda untuk komposisi innernya. Ada yang kebanyakan mesh, untuk bahan breathable-nya sedikit, atau kebalikannya, kebanyakan bahan breathable, mesh-nya cuman dikit-dikit aja. Nah, kalau tenda ini termasuknya seimbang antara bahan mesh dengan bahan breathable-nya. Sebetulnya gue suka sih dengan komposisi yang ada di sini. Yang pertama, untuk posisi bahan breathable-nya ini gue suka karena posisinya tuh agak tinggi kayak gini ya. Ini tinggi dari pinggir sampai ke pintu, ke pinggir lagi itu tinggi, karena ketika nantinya mungkin gua tidur kayak gini nih, terus ada angin yang tembus dari luar ke bagian dalam, itu nggak langsung nyentuh ke badan gua, tapi dia kehalang dulu oleh bahan breathable yang ada di sini. Lu bayangin kalau meshnya itu agak bawah lagi, angin masuk melalui celah outer itu langsung terasa ke badan. Terus pemakaian mesh yang ada di sini pun bagus ya, pakai battery mesh kelihatannya nih. Jadi kalau gua ngelihat detail di sini, ini meshnya itu rapet, jadi serangga-serangga kecil itu sebetulnya susah untuk masuk, kayak semut-semut kecil gitu pun susah. Tapi sirkulasi udara lu ngedapetin dari mesh yang ada di sini. Tapi konsekuensi pintu yang hanya ada satu lapisan kayak gini sebetulnya nggak bisa menyesuaikan dengan kondisi di lapangan. Karena di beberapa tenda yang pernah gua review itu ada dua lapis pintu, ada lapisan pintu yang breathable, terus lapisan pintu yang pakai bahan mesh. Jadi ketika lu membutuhkan ventilasi udara itu besar ke bagian dalam, tapi lu nggak mau masuk mungkin debu atau dedaunan karena angin, lu tinggal buka pintu meshnya aja tanpa memasang lapisan breathable-nya. Tapi ketika lu malam-malam mulai dingin, lu pengen menutup lubang-lubang yang berpotensi angin masuk, ya tinggal ditutup kedua lapisannya aja, bahan meshnya dipasang, lapisan breathable-nya pun dipasang untuk meminimalisir lubang-lubang yang nantinya dimasuki oleh angin. Jadi ini ya tidak bisa disesuaikan, seadanya aja, karena memang ada satu lapisan pintu, walaupun ada dua bagian atas mesh, di bagian bawahnya itu pakai bahan breathable. Terus kita ngomongin fitur-fitur yang ada di bagian dalam tenda ini. Kalau gua ngelihat fitur-fiturnya itu ada pocket di kanan sini, pocketnya ini kecil di kanan, terus di kiri sini pun ada pocket. Udah segitu doang untuk pocketnya. Tapi sebetulnya kalau posisinya lagi ditutup kayak gini, di sebelah sini lu ngedapetin satu tambahan pocket lagi yang gede banget ketika pintunya ini ditutup. Tapi kalau pintunya nggak ditutup ya agak kemakan oleh pintu ini, walaupun masih bisa nyimpen. Dan di sebelah sini juga ada. Jadi dari jumlah pocketnya sebetulnya cukup untuk kapasitas 3-4 orang di sini. Kenapa gua bilang kapasitasnya ini 3-4 orang? Padahal di namanya itu udah jelas rote 4, kapasitas 4 orang. Karena ketika gua ngeliat di spesifikasi yang ditulis oleh Wild Seal pun ini 3 plus gitu. Karena ketika gua ngelihat ukurannya, lebarnya 225 cm, untuk panjang ke depannya ini 180 cm. Kalau gua coba untuk bandingkan dengan tenda Pangrango dari Big Adventure, itu bentuknya persegi 210. Jadi enak untuk 4 orang tidur di dalam tenda ini. Ini pun masih nyaman untuk lu tidur berempat di dalam tenda ini. Tapi paling posisinya kayak gini.
Posisi kayak gini nih. Nah, ini kan 180, tinggi gua 170 ya, pas banget lah di sini. Jadi kalau posisi tidurnya kayak tadi bisa tuh 4 orang. Tapi kalau posisi tidurnya kayak gini, gua agak ragu bisa cukup 4 orang sih. Karena memang panjangnya itu cuma 180 cm, tidak seperti Biga 210 cm, 210 cm. Jadi sama-sama lebar dan panjang lah. Tapi ketika gua ngeliat luas inner di tenda Kompas pun sama 180 dan 220 atau 225 persis kayak gini juga. Jadi untuk lu tidur di dalam tenda ini berempat masih cukup banget. Paling posisi tidurnya aja yang kayak tadi gue contohin, kaki di sana, kepala di sebelah sini. Nah, untuk lebar teras bagian belakangnya itu 50 cm, cuman beda 10 cm aja dengan bagian depan. Terus untuk tingginya ini di 130 cm kurang lebihnya. Nah, kayak gini. Di bagian atas sini ada gantungan untuk lampu tenda. Oke, gue senterin. Nah, ini jadi ada hook itu untuk menggantungkan lampu tenda di sini. Coba gue contohin. Nah, bisa kayak gini mungkin nanti untuk lampu tendanya. Di kiri sini bahan mesnya posisinya lurus dengan ventilasi, termasuk di sebelah kanan sini juga. Tadi kan kita mau ngelihat coating silvernya, tapi akhirnya ketika di dalam sih nggak terlalu kelihatan, hanya kelihatan warna birunya aja. Dan untuk jeda antara inner dan bagian outer cukup ideal, nggak terlalu deket banget. Jadi ketika nantinya hujan deras dan si outernya itu kondensasi, nggak langsung nempel ke bagian innernya. Walaupun kalau si ventilasi udaranya ini dipasang nih, untuk sanggahannya ini agak deket sih. Kalau hujan sih memang mending ditutup aja ventilasi udara di kanan dan di kiri sini, biar nggak terlalu dekat untuk jarak outer dan jarak innernya. Bahkan yang ini tuh nempel nih untuk outer ke bagian innernya. Takutnya nanti kondensasi itu langsung netes ke bagian inner gitu. Terus kita ngomongin bagian lantai di dalam tenda ini. Perlu lu tahu, untuk tenda ini lu nggak ngedapetin footprintnya, jadi lu harus beli lagi footprint dengan seukuran yang ada di sini. Semoga nanti Wellseal pun menyediakan footprint terpisah khususnya untuk tenda rote ini. Bahan yang dipakai di sini pakai bahan 210T ripstop polyester yang ditulis oleh Wellsealnya, tapi ketika dilihat di lapangan sih nggak ada ripstopnya nih, hanya bahan 210T polyester aja. Dan di sini udah di seal juga di jahitan-jahitan yang ada di pola lantai tenda rote kapasitas 4 orang ini. Jadi tidak ada ripstopnya ya. Dan PU-nya ini sama di 3000 mm juga untuk floor yang ada di tenda ini. Sekarang gua ngomongin kelebihan dan kekurangan yang gua lihat di tenda ini sebelum nantinya lu membeli tenda Wellseal rote kapasitas 3 sampai dengan 4 orang ini. Gua ngomongin kelebihannya dulu. Kelebihan yang pertama, harganya termasuk terjangkau menurut gua kalau kita bandingkan dengan tenda-tenda merek lokal lainnya. Dengan harga 845.000 lu udah ngedapetin kapasitas 4 orang, dapat frame aluminium alloy, dapat outer layer yang cakep banget menurut gua, termasuk di bagian lantai dari tenda ini juga. Jadi dari segi harga ini bisa banget bersaing lah. Sebetulnya untuk spesifikasinya itu beda tipis dengan Big Adventure Pangrango kapasitas 4 orang, tapi ada beberapa detail-detail kecil kayak footprint dan pasak itu lebih bagus Big Adventure tentunya, yaitu akhirnya mungkin yang menjadikan tenda ini lebih terjangkau untuk harganya. Kelebihan yang berikutnya, gua suka banget dengan spesifikasi di bagian outernya ini. Outernya ini udah pakai bahan 210T ripstop polyester dengan PU 3000 mm dan ada UPF 50 plusnya juga, dan ada silver coatingnya di sini. Dengan harga 800 ribuan lu ngedapetin spek outer secakep ini sih menurut gua salah satu keuntungan lu nantinya, karena ini setara spesifikasinya dengan tenda 1 juta ke atas, khususnya di bagian outernya ya. Kelebihan berikutnya, tenda ini bukan pakai tenda fiberglass, tapi lu udah ngedapetin tenda dengan frame aluminium alloy yang mana lebih elastis, lebih kuat ketika terkena angin nantinya, tidak seperti tenda dengan frame fiberglass. Kelebihan yang berikutnya juga untuk pemasangan tenda ini, entah itu pemasangan inner ke bagian framenya itu mudah, terus pemasangan outer ke bagian innernya juga mudah, memakai bakal-bakal, bukan seperti tenda-tenda kayak merek Tendaki itu kan bukan pakai bakal, tapi talinya itu dicantol ke pasak, jadi itu agak susah aja menurut gua, lebih gampang memakai bakal-bakal kayak gini aja. Kelebihan yang berikutnya yang mungkin nanti pun gua harus merasakannya langsung di lapangan ketika nanti gua awal Desember itu naik gunung, mungkin bawa tenda ini kalau memang tidak ada tenda yang mau gua tes lagi gitu ya.
dari brand lain, yaitu silver coating yang ada di sini. Kalau ngelihat dari fungsinya sih untuk silver coating kayak gini untuk memantulkan panas dari luar agar tidak masuk ke bagian dalam. Dan kalau memang suhu dari tenda itu lumayan hangat ya, gara-gara suhu badan yang kita hasilkan gitu ya, kemungkinannya nggak kemana-mana tuh suhu udaranya itu dipertahankan oleh silver coating yang ada di sini. Dan agak jarang juga gua ngelihat di tenda lokal merek lainnya yang pakai silver coating di bagian outer layernya. Kelebihan yang berikutnya, pintu tenda ini bisa dijadikan sebagai kanopi ya, itu menjadikan terasnya lumayan lebih kerasa luas lah dibandingkan yang hanya satu resleting kayak gini aja. Karena kan di belakang itu satu resleting pintu outernya, untuk di bagian depan ini pintu outernya ada 2 resleting, jadi bisa dijadikan sebagai atap tambahan di bagian depan. Kelebihan yang berikutnya yang masih berhubungan dengan pintu, tenda ini punya pintu depan dan punya pintu belakang. Gua sih yang paling gua rasain ketika punya tenda 2 pintu kayak gini ya, yang pertama punya 2 akses untuk masuk atau keluar, dan ketika di bagian depan itu udah mulai becek atau lagi ada yang masak gitu, kita posisinya di dalam pengen keluar kan agak ngeganggu gitu ya. Tapi kalau ada pintu di bagian belakang ya udah keluar masuk lewat pintu belakang aja, selagi di bagian depan ini lagi banyak orang yang masak mungkin, atau udah mulai becek mungkin, atau banyak barang-barang apapun itu. Kalau ada 2 akses kayak gini lebih mudah lah kita untuk keluar masuk. Dan untuk mengambil barang-barang yang posisinya di pojok sini tapi harus mengambil dari depan, itu harus buka sepatu mungkin, atau agak susah lah untuk ngambil. Tapi ketika ada pintu belakang untuk mengambil barang-barang yang posisinya di belakang sini ya dengan mudah juga diambil dari pintu bagian belakang. Banyak kelebihannya lah ketika lu punya tenda dengan 2 pintu kayak gini. Sekarang gua akan ngomongin kekurangan yang ada di tenda ini yang perlu lu pertimbangkan. Kekurangan yang pertama tentunya tenda ini tidak include footprintnya, mengingat di bagian bawahnya ini hanya pakai 210T polyester aja, tidak ada ripstopnya dan terbilangnya tipis dibandingkan tenda dengan lantai itu PE atau semacam terpal gitu. Jadi nanti ketika lu punya tenda ini belum dapat footprint, dan harus hati-hati ketika lo memilih permukaan tanah untuk mendirikan tenda ini, dipastikan tidak ada batu tajam, akar tajam, biar nggak bolong aja untuk lantai yang ada di sini, biar lebih awet aja. Nah, semoga nanti Wellchill menyediakan terpisah ya, dijual terpisah itu untuk footprint seukuran ini, biar kita sebagai pengguna Rote ini bisa membeli footprintnya untuk lebih aman lah merasakan tenda ini ketika dibawa ke gunung manapun. Karena memang kalau ada footprint itu ada 2 lapis lah di bagian lantainya, nggak terlalu riskan. Mungkin di bagian footprintnya nanti bisa ada ripstopnya, itu bisa lebih bagus juga ya. Semoga nanti Wellchill menyediakan footprint khusus Rote 4 ini. Kekurangan yang berikutnya yang gua pun langsung akan mengganti satu bagian ini, yaitu di bagian pasaknya. Pasak yang lo dapetin di sini itu salah satu pasak yang kualitasnya itu paling rendah, mudah bengkok dan mudah ngebalik juga kalau lu masang yang nggak bener. Makanya ketika nantinya ada yang rental tenda ini ke rentalan gua itu, gua pasti kasih pasak yang bagus, bukan pakai pasak ini, karena kasihan ketika nantinya lu rental ke gua dapat pasak ini, takutnya ada angin kencang dan lu kebetulan masang pasaknya itu gak bener, ya akan mudah terlepas lah untuk tali yang mengikat ke bagian pasaknya. Makanya ya itu salah satu kekurangan yang wajib lu pertimbangkan juga. Solusinya lu membeli pasak yang lebih bagus, dipasangkan di sini, atau mungkin lu harus bener masang pasak di tenda ini. Kekurangan yang berikutnya, kalau kita bandingkan dengan tenda dengan konstruksi seperti tenda Ki Borneo kayak gini nih ya, gua kasih lihat gambarnya. Untuk konstruksi kayak gini tuh terasnya lebih panjang, jadi lebih nyaman untuk masak-masak. Untuk model konstruksi tenda kayak gini memang konsekuensinya itu ya lu nggak ngedapetin teras yang luas-luas banget, bahkan untuk masak itu ya kurang luas lah, kurang nyaman sebetulnya. Apalagi kondisi hujan, ya susah banget untuk masak di depan sini. Kalau konstruksi yang kayak tadi itu, kayak tenda kayak itu, walaupun kondisi hujan masih bisa masak karena memang bisa ditutup dan terasnya lebih panjang, jadi lebih nyaman. Kalau ini sambil masak pintu terasnya ditutup, wah agak susah sih, karena memang bener-bener rapat banget jarak antara outer dengan pintu innernya ini. Untuk masak-masak memang kurang nyaman sih, karena teras yang ada di sini kurang gede sebetulnya. Oke, itu aja. Kalau emang lu suka dengan tenda ini, silahkan lu pertimbangkan kekurangan dan kelebihannya. Udah gua cantumin untuk link pembeliannya di deskripsi video ini untuk Wellchill Rote kapasitas 4 orang ini, atau 3 sampai 4 orang ini. Atau lu bisa ngeklik YouTube Shopping yang ada di sudut pojok bawah ini, itu langsung ke Wellchill official juga. Kalau suka dengan video ini silahkan di like sama di share. Kalau emang lu suka dengan channel ini silahkan di subscribe aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.